kemarin menyampaikan bahwa sebenarnya Dikbud itu welcome untuk melakukan pembiayaan PPG untuk guru PAI ini. PPG. Kalau seandainya ini ternyata teman-teman di daerah kuotanya sedikit, kemudian dia melakukan PPG mandiri. Kalau seandainya melakukan PPG mandiri dengan biaya sendiri, kira-kira itu dimungkinkan tidak? Artinya ketika melakukan PPG, sertifikasinya bisa ditindaklanjuti tidak seperti itu? Langsung Pak ya. Ya, mana? Terkait dengan PPG mandiri itu sampai saat ini kami belum punya dasar hukumnya, dan kebetulan PPG mandiri itu kan pembiayaannya oleh pemerintah daerah tadi diantaranya. Sedangkan kalau memang mau dilaksanakan ini di ketentuan aturan pemerintahnya, itu yang berkenankan adalah pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan swasta yang dikelola masyarakat. Nah, ini sebenarnya ada potensi, tetapi sampai saat ini kami belum mengeluarkan aturan itu. Tetapi untuk yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu kami sudah gulirkan dan kami sudah bersurat kepada pemerintah daerah itu. Tapi di Dikbud sendiri kan belum ada kebijakan terkait dengan PPG yang dengan biaya mandiri tadi, yang dalam tanda kutip semuanya masih dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, yakni Dikbud dan pemerintah daerah. Itu yang sampai saat ini yang kami dengar. Jika di Dikbud sudah ada pembiayaan mandiri, maka kami akan segera ikut peraturan itu, mengikuti kebijakan itu, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman karena waktunya. Saya boleh Pak Sekjen menambah sedikit. Yang belum dulu, Pak Daruri coba, yang belum. Belum bisa? Halo ya. Mas Hasan dulu, silakan. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Nurul Huda. Sedikit saja. Jadi di regulasi itu yang diperbolehkan membiayai PPG adalah pemerintah daerah dan yayasan dalam hal ini. Nah, andai yang dimaksud pemerintah itu adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu bersama-sama membiayai guru PAI, maka itu akan cepat, Pak. Tapi selama ini yang dimaksud dengan pemerintah itu penafsirannya kan hanya Kemenak. Andai itu ditafsirkan, jadi yang pemerintah itu adalah dua-duanya itu, baik Kemdikbud maupun Kemenak, itu bisa mengalokasikan anggaran untuk guru PAI, itu akan lebih cepat, Pak. Tapi selama ini kan tidak bisa seperti itu. Padahal menurut aturan boleh itu, menurut saya. Kalau penafsirannya yang dimaknai pemerintah itu ya guru PAI itu bisa dibiayai oleh Kemdikbud, juga bisa dibiayai oleh Kemenak. Bagaimana menurut Pak Nurul Huda? Terima kasih. Iya Pak, kalau saya sebenarnya boleh-boleh saja Pak. Tetapi jika ada kerelaan dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk melakukan pembiayaan itu. Hanya permasalahannya sampai saat ini kan pembiayaan sudah menjadi ranah masing-masing Pak. Ya, kemarin waktu kami audiensi itu, kalau Kemenak boleh kami membiayai, kami mau, begitu Pak. Yang di mana Pak? Iya, untuk membiayai PPG itu kalau memang Kemenak yang rapat bersama dengan Pak Dirjen GTK, tidak ada kata mengatakan bahwa Dikbud siap membiayai, tidak, tetapi Dikbud akan menyelesaikan dalam konteks bahwa PPG kami sampai tahun 2024 itu iya. Nah, saya berharap Pak Dirjen Pendidikan Islam itu melakukan hal yang sama dengan itu. Saya sudah sampaikan pada waktu ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat kepada Pak Dirjen, itu sudah saya sampaikan Pak Hasan. Jadi kami sudah kalau memang Pak Dirjen Dikbud pada waktu itu, Dirjen GTK pada waktu itu punya keinginan bahwa PGD kami akan selesai tahun 2024, maka asumsinya anggaran yang ada di Dikbud itu menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan yang belum selesai, karena di Dikbud juga masih banyak Pak.
walaupun dilaksanakan bertahap setiap tahunnya itu hanya sekitar 60.000, 40.000, tetapi saat ini belum tuntas. Makanya ada target yang akan diselesaikan di tahun 2024, yaitu yang pernah saya dengar dari Pak Dirjen GTK, itu akan menjadi target beliau. Nah tentunya kami sudah sampaikan kepada Pak Dirjen, saya sampaikan itu, tapi tanggapannya masih negatif. Artinya ya kita lihat nanti, bahasanya masih seperti itu, Pak. Kemarin itu disampaikan pada saat kami audiensi 3-4 hari yang lalu, Pak Nurul Huda. 3 hari yang lalu. Ya, jadi AKPAI kan memang kemarin sudah diterima oleh Kemdikbud, Dirjen GTK ya, untuk audiensi masalah ini. Dan di pihak Dirjen GTK kemarin menyampaikan bahwa sebenarnya Dikbud itu welcome untuk melakukan pembiayaan PPG untuk guru PAI ini. Tapi dengan kami belum ada, Pak. Sehingga kami belum berani menyampaikan ke publik bahwa Dikbud secara terbuka memberikan kelonggaran untuk itu. Tetapi ada hambatan teknis, Pak, bahwa yang punya kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi itu kan LPTK PTKI, Pak. Ya. Karena mapel agama itu kewenangannya ada di LPTK PTKI, sehingga karena pembinaan PTK PTKI maka yang memiliki wilayah untuk melakukan komunikasi tentunya di Kementerian Agama. Itu sudah lama dibicarakan terkait dengan masalah kewenangan ini, itu sudah cukup lama, tetapi kan keputusan sampai saat ini masih yang seperti ini. Mohon maaf Pak Huda, mungkin saya nyambung dikit. Dirjen GTK itu kemarin menyampaikan sebetulnya mereka siap, hanya perlu adanya surat pelimpahan atau gimana gitu. Istilahnya harus ada sebuah pelimpahan dari Kemenak bahwa Kemendikbud boleh membiayai. Istilahnya begitu. Tidak hanya omong tapi mungkin melalui surat atau gimana. Kemarin yang disampaikan 3 hari yang lalu seperti itu Pak Huda. Terima kasih. Ya, permasalahannya Kemenak tidak akan melakukan pelimpahan itu kecuali kalau aturan-aturan yang tadi diusulkan dilakukan perubahan, Pak. Jadi tidak bisa misalkan peraturan Menteri Agama itu tidak bisa selesai dengan surat edaran atau surat dari Menteri Agama kepada Dirjen GTK misalkan, itu tidak bisa. Maka hal-hal yang harus disepakati itu kan aturan-aturan yang mengatur terkait dengan itu. Jika ada kemungkinan untuk melakukan terobosan, itu tentunya dilakukan perubahan-perubahan secara teknis aturan-aturan yang ada. Bahkan kami dengan tim kawan-kawan di GTK itu pun juga sama, terkait dengan kewenangan impasing juga pernah juga disampaikan oleh kawan-kawan. Sudahlah, yang impasing guru agama diserahkan Kementerian Agama saja. Tetapi itu belum bisa dilaksanakan sebelum Permendikbud nomor 12 tahun 2016 itu dicabut atau direvisi. Karena ketentuan kita ada di aturan itu. Sama halnya misalkan pengelolaan pendidikan agama, termasuk di dalamnya adalah pengangkatan maupun pelaksanaan pembinaan dan lain-lain, itu berdasarkan pada PMA 16 tahun 2010 itu pun masih menjadi wilayah Kementerian Agama, kecuali kalau PMA itu dilakukan perubahan. Itu sama halnya di Dikbud pun juga akan sama seperti itu. Memang hierarki hukumnya itu berarti ada hierarki hukum yang harus dilakukan di pedoman. Tidak bisa tanpa ada perubahan peraturan ngerti langsung dilaksanakan, itu nanti akan jadi masalah, Pak.